Kumaha Ibu Buen? Sok. Ini Gimana? awal nama jantung, kan kanker payudara. 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 Bukan kanker kayu. Kanker payudara. Kanker payudara, Bu. Kanker payudara. Kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Udah lama? Udah di 2014. Oh, udah. Ke dokter udah. Ke dokter mah udah, enggak Udah, di. tapi kok gini ke dokter mah udah. Enggak di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Irfan Hakim, bersama dengan guru saya Ustadz Danu. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kita berdua kembali hadir di pagi hari ini di MNC TV di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Kita mulai dengan pijit-pijit dulu deh, kayaknya agak sedikit lemes ya. Coba pijit. Kiri dulu, kiri. Pijit yang sebelah kiri, ayo. Ayo Bu, ayo. Itu ke sana. Gak kenal juga gak apa-apa. Ya, pijit. Sudah. Kiri, Ibu. Iya. Kiri. Udah. Balik arah kanan. Iya. Tuh. Dari gak kenal jadi kenal bapak-bapak juga ya. Aki jangan ke ibu-ibu itu gak kenal Aki mah iya. Ya sudah cukup tepuk tangan. Oke. Ini ibu-ibu suka mijitin suaminya enggak? Suka. Nah suami-suami suka mijitin istrinya enggak? Suka. Orang nanya suaminya. Nanya suami, istrinya jawab. Bapak-bapak suka mijitin istrinya enggak? Suka, beneran. Alhamdulillah. Ini kita mau ngomongin tentang jodoh. Siapa di sini yang sudah menikah? Ada yang janda katanya. Coba ada pantun nih. Turun hujan, air sungai naik. Banjir datang, amankan barangmu. Jadilah pribadi yang baik. Karena jodohmu cerminan dirimu. Si ibu. Yang ngomong cakep paling kenceng nenek-nenek. Cakep. Kan ada yang menyebutkan katanya laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Begitupun sebaliknya, perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Yang solehah untuk yang soleh. Begitupun sebaliknya yang soleh untuk solehah. Yang heran ada katanya cita-cita ingin punya istri yang solehah katanya. Tapi dia gak pernah ke masjid, gak pernah sholat. Tapi cita-cita punya istri solehah. Ya alhamdulillah cita-citanya luhur. Mudah-mudahan ada perubahan dalam dirinya juga ya Ustaz ya. Amin. Dan tema kita hari ini adalah jodohmu cerminan dirimu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya temanya cukup menarik, jodohmu cerminan dirimu. Maksudnya adalah dari jodoh. Jadi jodoh, maksudnya jodoh ini kan yang sudah dinikah maksudnya ya. Iya. Atau yang belum dinikah nih, milih yang mana nih? Nah, jodoh ini yang sudah dinikah itu akan mencerminkan siapa pasangannya. Jadi kalau seorang laki-laki baik akan ketemu dengan wanita baik, insya Allah itu sudah betul. Wanita baik ketemu dengan laki-laki baik, betul. Jadi intinya adalah seorang wanita yang tidak baik akan ketemu dengan laki-laki tidak baik. Atau bisa dikatakan sekufu, ya, sederajat. Sekufu itu sederajat. Jadi hitungannya bukan hanya sisi materi saja, tetapi dari sisi banyak sisi. Kalau Allah menceritakan sederajat itu banyak sisi. Ada seseorang wanita yang soleh, ya. Dia doanya pingin dia nanti kalau jadi istri itu menjadi istri yang solehah yang sabar, ya, menjadi istri yang solehah dan sabar.
lupa. Suatu ketika dapatlah dia jodoh. Awalnya baik. Kemudian mulai suaminya mendapatkan suatu ujian, yaitu kekurangan harta atau sakit yang agak berkepanjangan. Kemudian si wanita ini mengeluh. Normal ya, mengeluh ya. Ya, Kalau dari manusiawi. sisi manusia itu mengeluh itu normal. Tetapi dari sisi Allah belum tentu itu menjadi normal. Panjang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, akhirnya mengeluh si wanita ini. Mengeluh kenapa suamiku nggak sembuh-sembuh, kenapa suamiku nggak sembuh-sembuh. Nah, ini saya ingatkan bahwa dulu pada waktu dia masih remaja, masih gadis, dia belajar menjadi seorang wanita yang solehah, ya kan? Kemudian berdoa ingin menjadi seorang istri yang solehah dan sabar. Padahal doa menjadi orang yang sabar ini nggak salah. Tetapi perlu diingat, sabar ini adalah nilai atau keadaan di mana seseorang itu bisa melakukan sesuatu ujian, bisa menjalankan suatu ujian. Jadi kalau seseorang itu meminta sabar pada Allah Ta'ala, berarti dia harus disiapkan ujiannya. Nah, di titik itulah sebenarnya seseorang tidak sadar bahwa menginginkan kesabaran itu, akhirnya ujian itu baru dimulai oleh Allah Ta'ala. Yaitu suaminya mulai terpuruk ekonominya, kemudian mulai sakit-sakitan. Di situ ujiannya baru dimulai. Nah, tinggal dia sabar atau dia mengeluh. Nah, ini udah ketahuan. Kita berdoa harus hati-hati, walaupun doa itu bagus, harus hati-hati. Menginginkan sabar berarti nilainya 10, anggap aja sabar itu 10. Tetapi kita sudah minta nilai 10, padahal ujian belum ada. Kan gitu ya? Ya, ya. Suatu ketika dikasihlah ujian. Contoh umpamanya, ini ya, dari berkeluarga biasa si istri itu mengeluh, Ustadz ini ada, bener cerita ini ada, jadi saya nggak ngarang nih. Si istri ada, Ustadz kenapa rezeki suamiku itu seret gitu. Padahal kami itu ya ini menurut saya nggak sombong, beliau cerita. Kami mencoba untuk beribadah itu lurus istilahnya. Suami juga lurus, tapi kenapa rezeki itu seret? Doanya apa Ibu? Saya berdoa mohon diberikan suami saya rezeki yang halal dan thayyib. Ya, ringan kan doanya? Doa ringan. Suaminya juga ketemu ngobrol, doanya gimana? Ya kurang lebih mirip, minta diberi rezeki yang halal dan thayyib. Saya tanya kerjanya apa? Kerjaan saya, dia sebut suatu kerjaan di mana kerjaan itu penuh dengan lika-liku, gampang sekali mencari rezeki yang nggak halal. Misal riba, misalnya. Oh, nggak riba, biasa di kerjaan biasa, tapi ini nggak riba. Tapi jelas itu tidak halal. Saya langsung bilang sama suami istri ini, sudah doamu sudah dikabulkan sama Allah. Berarti kalau kamu minta doa rezeki yang halal dan thayyib sudah cukup. Ini nggak seret. Itu memang pasnya untuk kamu. Jadi kalau kamu diginiin sama Allah berarti doamu itu dijabah. Tetapi kalau seseorang bekerja di titik bahwa di situ gampang sekali dia mendapatkan rezeki yang haram dan dia tidak diseretkan sama Allah Ta'ala, padahal doanya mohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rezeki yang halal dan thayyib, berarti orang ini belum menjadi seorang yang soleh atau soleh. Oke, banyak sekali yang orang melakukan hijrah, terus tiba-tiba heran kenapa semenjak saya hijrah para ekonomi saya merosot. Iya. Karena ya karena yang memang halalnya dibersihin. Yang selama ini tercampur dengan haram. Iya, yang selama ini tercampur dengan yang haram-haram. Sebenarnya itu, jadi doa itu harus dimengerti. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kok saya hijrah kok sekarang malah jadi seret. Justru itu yang terbaik karena selama ini ternyata tercampur. Iya. Ya sama, jodoh juga sama. Jodohin keluarganya, ayah ibunya. Awalnya jengkel ini, jengkel anaknya 4. Itu jengkel? Itu jengkel. Gimana kalau rukun ya?
Setahun sekali. Iya, setahun istrinya beranak 3 kali. Enggak lah, nggak mungkin 3 kali. Saking rukunya maksudnya. Tunji, setahun hiji. Setahun hiji. Ya, intinya adalah jangan kita itu berdoa yang keluar dari maksudnya kita hati-hati dengan berdoa. Maksudnya itu ya. Kemudian kalau sudah mendapatkan jodoh jangan nyesel. Udah sikapi aja baik, biarin nanti Allah yang ngatur. Mamanya ibu, bapak mendapatkan jodoh, mamanya. Ini kok jodohku ini dikasih tahu kok susah sekali. Ini terdolimi nih, mamanya seorang laki-laki ini terdolimi nih. Susah sekali dia ngasih tahu sama si istrinya susah. Nggak usah dimarahin, biarin aja, doa aja. Mudah-mudahan istriku menjadi istri yang solehah. Udah, kalau memang itu jodohku ya teruskan, terus biarin. Nah ini si suami dites sama Allah Ta'ala. Suatu ketika nggak ada apa-apa, memang nggak pernah ini. Nah, suatu ketika pisah, ya memang pisah itu yang harus terjadi. Iya. Tapi dengan ciri suami ini tidak minta pisah, itu bagus, hebat. Iya. Jarang orang seperti itu, Ya, walaupun ada. Jangan pernah merasa lebih daripada pasangan kita sendiri, salah satunya itu ya. Iya. Dan kalau keluarga itu katanya harus bersyukur dan bersabar. Suaminya ngelihat istrinya cantik bersyukur. Istrinya ngelihat suami biasa aja bersabar. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di sini di Siraman Kolbu. Tepuk tangan silakan. Di sini sudah menikah iya. Ada yang menjanda maaf. Yang usia tua ada, yang usia tua. Nenek-nenek ada. Mana. Nenek, oh ini janda muda. Nenek masih sendiri. Sudah sendiri lagi. Nenek. Aku samperin nenek pura-pura bukan nenek, diam aja. Beliau tidak merasa nenek. Oh iya. Neng, udah sendiri Neng. Sendiri iya. Sudah berapa coba berdiri. Ini. Mbak. Nih. Ini pakai mic ini, Mas. Iya, Bro. Itu aja Ustaz. Oh iya. Coba tanya. Neng udah berdiri. Oh punya suami. Mana. Yang sudah sepuh mana? Oh ini. Sudah sepuh. Udah sendiri lagi. Sendiri Udah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. Ya, Nggak mau cari lagi. enggak. Kenapa? Udah banyak cucu, Udah banyak cucu. udah punya buyut. Kalau misal ada yang mau gimana? Enggak. Enggak mau punya suami Yang mau lagi. coba ya. Kalau saya tawarin mau nggak? Enggak. Nih. Teman saya mana? Sini. Nih, kalau sama Ustaz Zaki mau nggak nih? Kenalin nih Ustaz Zaki. Iya. Subhanallah. Ada Nikita Willy. Kalau ini nggak nolak. Gak mau kak ada yang kayak Ustaz Zaki? Enggak. Enggak Saya mau. nolak kata dia mau. Saya mau. Mau beneran? Ya, karena informasinya punya 2 hektar tanah. Tepuk tangan Ustaz Zaki. Sangat sehat. Ya, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Siap. Ustaz Zaki tuh pas banget ya kita ngomongin jodoh datang aja ya. Iya, tahu aja Ya, dia. Kenapa pakai mic? Oh iya salah. Jadi salah tingkah Ustaz Zaki. tingkah. Iya. Aduh itu. 2 hektar. Baiklah. Alhamdulillah. Jodoh itu luar biasa ya. Iya. Betul. Iya. Ya itulah caranya Allah itu kan mempertemukan jodoh itu banyak ya Bu. Hebat Allah itu. Makanya ada istilah asem di gunung, garam di Laut. Ketemunya di mana Bu? Itu Di pasar. Di pasar. Ya, Di pasar. Makanya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya kalau sudah Allah berkehendak, bahkan banyak yang viral kan sekarang. Si neneknya umur 60. Dapat brondong Chin. 22. Ya brondong Chin. Itu umurnya 25. Iya. Atau yang sebaliknya, yang lakinya umur 60. Tapi istrinya bahkan nomor 3
Itu umurnya mah banyak 17. dari dulu. Oh, dari dulu ya? Iya, yang heboh tuh sekarang yang istrinya udah suaminya masih gagah, itu sekarang. Ya itulah jodoh. Makanya kalau sudah kehendak Allah kita nggak bisa apa-apa. Iya. Manusia itu kan dikasih dua kecenderungan ya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dikasih kecenderungan berbuat baik sama berbuat buruk. Makanya yang sering diganggu sama setan itu untuk berbuat buruk. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Kadang ada aja ya, udah waktunya sholat maghrib, udah pakai mukena, sinetron lah gitu. Pas lagi rame-ramenya gini, mau wudhu aja lihat dulu, iklan wudhu. Mulai lagi, mau sholat gini nih. Pas 2 rakaat, wah udah mulai lagi, waduh. Itu, Mas, itu jangan ngejek itu. Itu acara siraman kolbu. Oh, siraman subuh. Itu ibu masak itu sampai, nanti dulu. Nonton lagi gosong. Goreng, aduh. Ini acara ini bikin gosong aja. Gosong gitu. telur. Iya. Begitu ya Bu ya? Kan ngakuin. Emang bener. Pengalaman ya. Ngakuin. Apalagi kalau sudah amin. Udah gak peduli. Gosong Tinggalin Mas, itu. gosong udah biarin aja. Lagi, kesurupan nggak? Nah orang kesurupan kita juga nggak tahu bakal ada yang kesurupan atau Iya, enggak ya. nggak tahu. Alami semuanya ya. Jadi jodoh itu ya rahasia Allah ya. Iya. Kalau kata orang dulu tuh ngomongnya Johan katanya. Jodoh di tangan Tuhan katanya. Wih, Kalau sekarang tuh Jonathan. apa tuh? Jodoh di tangan mantan. Iya. Tapi Ustaz, masalah kembali yang tadi bahwa laki-laki baik untuk wanita yang baik, begitupun sebaliknya. Tapi banyak kejadian juga misal istrinya tuh soleha sekali, tapi suaminya pemabok. Begitupun sebaliknya, ada suaminya tuh marwat masjid istilahnya. Lah istrinya seperti apa? Ada yang gitu juga tapi ya. Ada, makanya itu kan tergantung doa mereka masing-masing. Jadi kalau istri, ya kalau cerita istrinya soleha, suaminya mabuk, kayaknya jarang ya terjadi yang begitu itu. Itu di sinetron itu. Kalau yang asli kayaknya jarang. Tetapi kalau momennya tadi istrinya itu sejak dulu mohon pada Allah Ta'ala berdoa agar diberi jodoh yang soleh. Tapi dia juga berdoa agar dia menjadi sabar, menjadi istri yang soleha. Wah itu bisa ancur minah kalau nggak siap dengan doa itu gitu loh Mas. Jadi pada waktu diuji suaminya begini, udah. Nah berarti dia tidak konsekuen dengan doanya, tidak siap dengan doanya. Tapi kembali urusan jodoh itu rahasia Allah ya. Jodoh itu jodoh bisa Allah. sampai langgeng selamanya alhamdulillah. Memang Benar. dijodohkan hanya beberapa tahun saja itu. Benar. Makanya itu juga tahapan sebenarnya. Jadi tahapan itu harus apa ya namanya ya, bisa aja itu harus berkaca, evaluasi, muhasabah kekurangan kita itu apa, itu boleh. Jadi merenung, muhasabah, merenung, habis tahajud, umpamanya ya, ini saya ceritakan orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh itu habis tahajud, habis doa masih merenung aja sambil muji Allah itu merenung, kenapa kok hidupku begini, dilihat, difikirin, ingat ayat, ingat hadis. Itu nanti dari mulai situlah nanti Allah memberikan hidayah. Jadi mulai menemukan dirinya itu siapa. Nah, mulai ketemu dirinya siapa itu mulai di program doa yang baik. Nah disitulah mudah-mudahan nanti Allah juga memberikan jalan yang baik, yang terbaik. Doa itu sebenarnya nggak perlu sulit-sulit, nggak perlu ya Allah berikan aku itu kendaraan, ya Allah beri rumah, nggak usah. Doa yang ringan-ringan, umpamanya doanya yang ringan itu yang apa? Umpamanya mohon dimudahkan segala urusan dunia. Ini ringan. Tuh semua ya. Tapi mencakup semuanya. Tapi jangan lupa kalau sudah mohon tentang dunia harus dibarengi dengan akhirat. Ya Allah mohon agar engkau mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku. Itu harus. Dan kita memohon itu dimudahkan. Jadi kalau ada persoalan dimudahkan selesainya. Kalau ada kesulitan dimudahkan selesainya. Kalau lagi naksir cewek dimudahkan dapatnya, kan gitu. Jadi jangan bilang ya Allah aku ingin jodoh saya itu. Nah, itu kan berarti kita itu kayak menyuruh atau meminta Allah dengan paksa. Tapi kalau ya Allah mudahkan, berarti nanti Allah yang ngeset. Apalagi kalau udah mengikuti
ikut dukun di dalamnya di sini nih yang Ya. pakai pelet beberapa kali pernah kan? Iya, bener. Itu juga nggak akan bener juga nanti ke depannya. Sama. Itu udah nggak cuma bener ke depannya, di akhirat juga ditanggung Karena ada jawab. unsur paksaan di dalamnya. Iya. itu. Banyak kasus itu di Indonesia. Jadi dia menikah karena kepelet banyak. Dan Banyak. itu pasti terpaksa Ustaz ya. Ada di sini juga kan? Iya, beberapa Ditanya, kasus di ini sini. pakai pelet ya? Iya. Iya, padahal udah suami istri gitu ya. Udah punya anak. Udah kita minta pemirsa lagi jamaah yang ada di sini untuk curhat, boleh Ustaz? Tarik mah. Tarik. Ayo kita mulai. Sini. Ini Bu. Sini, punten. Sini. Silakan, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Nama Ibu EN dari Cianjur. EN. Oh, EN. Ada N, Iya, iya, iya. Ustaz. Kayak Dari pakai gini Cianjur jadi nggak jelas Selatan, banget. Sukanagara. EN Cianjur. Oh, Ibu Tahu, EN Cok. Cianjur. Tahu Iya. cowok, iya. Kumaha Ibu Bu EN. Punya Sok. keluhan ini. Gimana? Awal nama jantung. Kan kanker payudara. 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 Bukan kanker kayu. Kanker Kanker payudara. payudara. Kanker payudara, Bu. Kanker payudara. kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Udah lama. Udah di 2014. Oh, udah. Ke dokter udah. Ke dokter mah udah, enggak Udah di... tapi kok gini ke dokter mah enggak udah. di, Ke dokter enggak udah. dioperasi. Nggak dikasih tindakan apapun. Enggak. Kenapa? Disuruh Enggak, ibu Bre. takut atau emang nggak perlu? Ya takut. Padahal sama dokter disuruh. Ya disuruh berobat ibu. mah terus. Terus takut, akhirnya nggak dioperasi. Enggak. Terus sekarang kondisinya gimana? Ini udah pecah nih, Pak. Udah pecah gimana sih Bu? Ini udah bolong besar. Ya Allah. Tadi ini udah enggak kayaknya di sini. Sebentar. Tapi masih ke dokter? Masih. Terus kata dokter gimana tuh? Disuruh itu diangkat, Ibu nggak mau. Kenapa Ibu? Tidak tahu, nggak mau. Takut? Iya takut. Tapi sekarang bolong. Bolong. Ada luka gitu. Luka, tapi nggak keluarnya darah seger terus. Terus? Iya. Jadi dipakein apa tuh biar nggak Pakai tembus? tisu, ya. Tisu. Pakai tisu ya. Tisu. Ganti Jarang-jarang diganti. Jarang-jarang. Berbau dong Bu? Enggak berbau. aja gitu. Iya, Oke, oke. darah. Sejak kapan bolongnya sekarang? Udah setahun. Setahun ini? Nah, kecil segini. Tapi ada obat yang diminum atau apa gitu? Obatnya paling disuruh nyiri. Kata siapa? Yang nyuruh siapa? Kata orang. Bu nyiri aja. Cana. Sirinya ditaploken atau Dimakan. Pakai gitu. Ini nyiri? Minum, iya. Nyiri biasa? Enggak, kalau dulu tuh orang tua nenek saya yang dulu, kalau luka itu pakai siri dikunyah terus ditaplokin, plok gitu. Perih banget, tapi kering. Disuruh gitu atau gimana? Dimakan. Di sini dimakan. Oh biar Pak. dari dalam katanya. Iya. Ngefek nggak Bu? Iya ngepek ada. Lebih kering? Kering. Ini udah Ya tolong mau ditunjuk-tunjuk kecil. aja. Apa jelas? Mun. Dia sudah mulai mengecil. Iya, bolongnya pada iya, sininya. udah mau Oke, mengecil. nah sekarang tangannya kenapa tadi? Ini tadi nih. Kaku, Rasanya kebas. enggak kaku, iya. Ngambil begini mah di sini tas kecilnya nggak bisa ngangkat, tapi gini mah bisa. Cikunten. Coba yang itu, maunya harus seperti apa? Menggenggam bisa? Bisa menggam Bisa. ini mah. Tapi nggak bisa, Nggak bisa ngangkat. cuma segitu doang? Iya, Nggak bisa naik lagi? iya. Segitu doang? Yang itu bisa padahal? Ini mah bisa. Oh. Oke. Belum diperiksa ke dokter itu kenapa?
Ya ini sini keluhan di sini. Kata dokter. Kata dokter. Dari payudara yang bolong itu keluar darah saja atau ada Darah segar. nanah gitu nggak ada? Enggak ada. Enggak Atau ada nanah. benda-benda lain gitu? Benar-benar enggak ada. Benar apa ya? Nggak tahu, cuma nanya aja. Takutnya misal ada apa gitu. Belatung. Belatung, Enggak. paku, Enggak. beling, tukang somai, sayur gitu semua. Dulu masa belum ini Kaipan di sini nggak tahu dari mana ya di sini teh. Ibu dingin banget jam 9 kayaknya. Gini ibu teh kayaknya ular. Itu gini nggak ada. Nah, tahu di mana di sini. teh. Ini beneran jadi. Iya. Saya nanya iseng tadi. Iya. Keluar ular. Ada keluar. Jadi ibu lagi pakai baju kayak gini biasa. Tiba-tiba dingin. Pakai kaos. Tiba-tiba dingin. Tiba-tiba dingin. Ya tahu di mana dingin ini di gini ibu. Keluar ular beneran. Ular segini tah kecil. Ularna merah kayak di kampung mah namanya orai ularna teh lemah. Kayaknya orai lemah. Itu Segini coklat, bukan merah. Bisa tahu kayak belut. Iya. Iya. Ular kan begitu semuanya. Ular muncul. Terus pernah apa lagi? Banyak ke belakangnya. Kuda, keluar nggak kuda? Kuda, jerapah, ada kebun binatang. Jadi apa banyak apa lagi itu? Sok cerita. Oh sebelumnya ibu 30 tahunan. Mohon, sok angge Ibu Sunda we lah. sakit. Sunda. Sunda tenanon.